Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 11 mengenai mata kuliah jaminan kualitas perangkat lunak. Di pertemuan 11 kali ini kita akan masuk ke dalam materi mengenai case tools ya dan efeknya terhadap software quality. Jadi case tools ini adalah semacam software, dia itu adalah software ya. Jadi dia adalah produk atau alat yang kita pakai berupa perangkat lunak dan kita pakai perangkat lunak itu selama fase kita mendevelop perangkat lunak gitu ya. Dan case tools ini memang sesungguhnya harus mensupport segala kegiatan mulai dari fase awal sampai dengan fase akhir gitu ya. Bahkan sampai dengan ke pemeliharaan perangkat lunak. Untuk fase yang kita sebut itu adalah development software development life cycle, di mana dalam fase-fase itu ada fase analisis, ada fase requirement ya, terus ada fase desain, ada coding atau implementasi, ada testing, ada deployment, dan ada maintenance ya. Jadi case tools itu adalah perangkat lunak. Nah, case tools ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990. Sebenarnya itu belum terlalu lama ya, baru berapa puluh tahun yang lalu ya. Untuk tahun 1990 itu sudah mengenal komputer dengan operation system berbasis grafis ya. Sebelum adanya komputer yang menggunakan operation system berbasis grafis itu sebenarnya kita bisa sebut itu sebagai case tools ya atau computer aided software engineering tools, tapi itu masuk ke fase yang klasik ya. Walaupun di tahun 90, di awal-awal tahun 90 juga itu masih banyak case tools yang kita gunakan yang kita sebut sebagai case tools klasik. Nah, contohnya apa? Misalnya kita coding nih ya, pakai bahasa Java, kita install Java di komputer, terus kita codingnya pakai Notepad. Nah, Notepad itu kita sebut sebagai computer aided software engineering tools klasik ya. Jadi kita menggunakan editor Notepad untuk coding gitu ya. Coding bahasa merupakan Java, dan ketika di-compile kita bisa menjalankan program yang kita buat. Nah, sebenarnya compiler, debugger itu juga adalah tools ya atau alat yang diciptakan pada tahun 1990 itu untuk menerjemahkan kode gitu ya, kode yang makin mendekati bahasa manusia ya, yang bahasa pemrograman tingkat tinggi. Terus ada debugger, misalnya ada yang software kita yang ada salah, ada error dan lain-lain bisa terdeteksi. Nah, itu sebenarnya adalah case tools juga, ya, di mana itu kita sebut di dalam bukunya yang kita pakai ini adalah klasik case tools ya. Nah, tujuan dari case tools ini adalah sebenarnya untuk membuat suatu software di mana kita tahu bahwa satu software itu tidak mungkin lagi dikerjakan sendirian. Ya, walaupun memang ada sih software yang dikerjakan sendirian, cuman makin ke sini makin tidak bisa, makin sulit ya. Beberapa contoh software yang dikerjakan sendirian mungkin kita tahu game Minecraft ya, lalu ada game Flappy Bird dan ada beberapa software gitu ya yang dibuat oleh satu orang saja, namun semakin ke sini ya tidak mungkin bisa dihandle satu orang, mau tidak mau adalah tim yang bekerja. Nah, tim itulah yang nanti akan bekerja membuat software di mana pekerjaan mereka tuh harus sinkron antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain untuk tiap-tiap fase development life cycle. Nah, tujuannya adalah agar lebih efektif dan efisien. Nah, jadi itu adalah tujuan utama dari diciptakannya case tools, ya. Nah, fungsi case tools ada beberapa di sini. Yang pertama itu dengan menggunakan case tools kita bisa menghemat sumber daya atau resource untuk mengembangkan perangkat lunak. Teman-teman coba bayangkan, misalnya teman-teman masih menggunakan case tools yang klasik gitu ya. Contohnya membuat aplikasi kalkulator menggunakan Notepad pakai Java. Dibandingkan dengan
ketika teman-teman membuat aplikasi kalkulator yang sama, tapi menggunakan NetBeans. Nah, kita bisa lihat ya, antara Notepad dengan NetBeans lebih cepat yang mana, gitu ya. Tentunya lebih cepat NetBeans karena beberapa aplikasi yang fungsi aplikasi yang disediakan oleh NetBeans itu macam-macam, gitu ya. Bisa mempersingkat kode kita, bisa melihat kode error tanpa harus kita compile, gitu ya, terus macam-macam lah, gitu ya. Kalau pakai Notepad kita tidak tahu apakah kode itu error atau tidak, gitu ya. Kita juga tidak tahu apakah yang kita tulis itu benar atau enggak dan lain-lain. Lalu berikutnya waktu pemasaran yang lebih singkat, tentu saja karena waktu development lebih cepat, kemudian waktu untuk menjual produk dari software yang kita buat juga akan semakin bagus, gitu ya, akan makin cepat juga. Lalu menghemat pada sumber daya yang diperlukan untuk pemeliharaan, tentu saja, gitu ya. Bisa teman-teman bayangkan ada aplikasi yang sudah jadi nih, gitu ya. Misalnya aplikasi sistem akademik, kemudian kalian cek ada error misalnya, gitu ya, ada error yang harus diperbaiki di fase maintenance, kemudian kalian membuka kode PHP-nya misalnya menggunakan Notepad, gitu ya. Itu pasti akan ribet ya menemukan kesalahannya ada di mana. Dibandingkan kita memanfaatkan beberapa case tools, contohnya VS Code misalnya atau Sublime atau tools apapun lah yang teman-teman gunakan, ya. Kalau di Informatika Unjani sendiri mungkin familiarnya dengan VS Code atau Sublime, di mana memang kedua editor, kalau kita sebutnya editor, namun sebenarnya itu lebih dari code editor ya kalau VS Code dan Sublime itu memang sudah masuknya ke computer aided software engineering tools, jadi alat yang kita pakai untuk coding. Ya, kita bisa lebih cepat menemukan kesalahan yang terjadi, dan beberapa Sublime dan VS Code juga itu bisa ada beberapa banyak fitur, gitu ya. Salah satunya ada automated testing, gitu ya. Ada macam-macam lah ya jenis testing yang kita bisa pakai. Terus kita bisa mempersingkat kode, bisa melakukan refactoring juga dari menggunakan VS Code atau Sublime, gitu ya. Sehingga kode yang kita ciptakan itu bisa lebih optimal. Ya, tentu saja berarti fungsinya adalah penghematan besar pada sumber daya yang diperlukan ketika fase pemeliharaan atau maintenance. Kemudian juga tadi ya, untuk re-engineering juga kita bisa pakai, gitu ya. Misalnya kita lakukan reverse engineering nih, kita punya kode program, kode aplikasi, di mana aplikasi itu nanti tidak ada dokumen desain yang tersedia. Ya, kita bisa gunakan case tools ya. Jadi kita bisa kembalikan kode-kode yang dibangun tadi menggunakan Java misalnya, kita kembalikan ke dalam bentuk kelas diagram. Nah, itu kan salah satu dari fungsi reverse engineering ya. Jadi teman-teman masih ingat kan waktu belajar RPL kemarin ya, reverse engineering, forward engineering itu kita sebut sebagai re-engineering, gitu ya. Jadi jangan lupa ya. Jadi itu gunanya case tools ya. Kita juga bisa bayangkan kalau tanpa menggunakan case tools, ada kode, terus kita ingin membuat kelas diagramnya, ya udah itu ya. Kapan kerjaan kita selesai tanpa bantuan case tools. Lalu fungsi berikutnya adalah mengurangi beberapa error atau cacat yang ada pada perangkat lunak kita, dan memang error itu nanti akan bisa terdeteksi dengan cepat ya. Dan di sini bisa teridentifikasi secara interaktif. Interaktif itu artinya ya cepat tadi ya, dengan cepat langsung kelihatan, real time to the point ya, tanpa mungkin kita mengcompile aplikasi ini, gitu ya, kalau pakai Java. Kalau pakai PHP ya bisa kelihatan langsung, gitu ya. Kita bisa gunakan browser, gitu ya. Browser juga salah satu case tools untuk JavaScript ya. Kita bisa gunakan inspection pada browser untuk melihat fungsi-fungsi JavaScript yang sudah dieksekusi atau tidak. Atau kita bisa gunakan Postman ya untuk menguji coba service yang kita buat menggunakan JavaScript misalnya. Lalu fungsi case tools ini memang dia harus mendukung dari fase awal development ya, mulai dari fase requirement, design, implementasi, testing, kemudian maintenance, ya, development dan maintenance ya. Semua fase itu
didukung dengan suatu case tools. Nah, biasanya ada repository juga yang kita bisa gunakan. Salah satunya adalah Git ya, sebagai contoh. Di mana nanti ada repository kode yang kita bisa pakai agar para programmer atau para divisi production itu bisa patuh terhadap metodologi project gitu ya, terhadap standar kode misalnya, terhadap aturan production misalnya, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang kode itu nanti dibuat secara sembarangan atau bahkan ada desain yang dirancang sembarangan gitu ya, atau mungkin ada juga nanti yang tidak kerja gitu ya. Nah, itu untuk menghindari itu. Nah, di sini kita sebut tadi ya udah saya singgung bahwa pada tahun 1990 itu ada case tools yang diciptakan karena sudah ada beberapa aplikasi yang secara operation system sudah baik ya. 1990 ada Windows ya. Mac udah ada juga sih ya. Yang berbasis grafik juga udah banyak sih ya. Linux juga udah ada. Nah, di situ kelas kita sebut sebagai case tools ya. Itu adalah debugger misalnya atau compiler atau project progress control system apapun merek dari aplikasinya ya. Kalau yang saya sebutkan tadi misalnya GitHub, terus apa tadi VS Code, Sublime itu semua merek ya. Nah, jadi itu adalah klasik case tools. Nah, pada pengembangan perangkat lunak yang modern, kita refer ke yang namanya real case tools. Jadi ada klasik dan ada real case tools. Di mana real case tools ini ada dua ya istilah ya. Yang pertama adalah upper case tools. Nah, upper case tools itu biasanya mensupport bagian analisis dan desain, dan lower case tools itu support ke coding, testing, sampai ke maintenance. Jadi ada upper, ada lower. Dalam buku barunya Galin, kalau saya nggak salah ya, ini kan referensi yang kita pakai itu Galin 2004 ya. Kalau di buku Galin yang 2018, 18 ya, 19 itu ya, itu ada satu lagi ya, case tools, di mana case tools itu menjembatani antara upper case dan lower case gitu ya. Jadi ada tools yang lengkap lah untuk mendevelop suatu aplikasi gitu ya. Teman-teman bisa cek tools yang bagus itu memang, tapi itu harganya mahal sih gitu ya. Teman-teman bisa cek di video UML-nya Pak Romi Satrio Wahono, di mana beliau menggunakan satu tools ya. Jadi hanya menggunakan satu tools itu saja, di mana tools itu nanti akan menjembatani dari fase requirement, desain, coding ya, testing, maintenance sampai ke production gitu ya. Ya, walaupun dibantu dengan tools yang lain ya, tapi tools itu yang paling dominan digunakan dalam suatu project. Ya, memang kalau kita udah ngomongin tools, beberapa case tools ya yang kita gunakan itu kalau yang sifatnya community edition atau yang free ya itu seadanya aja ya. Tapi kalau yang berbayar, nah itu yang mantap sebenarnya. Ya, bahkan kita bisa mengubah langsung dari kode, dari desain menjadi kode ya dalam instan. Atau kita bisa membuat database misalnya, dari database itu mau kita buat suatu form maka akan jadi formnya ya. Dan kita bisa juga menggambar kelas diagram misalnya, dari kelas diagram langsung jadi skeleton code dalam bentuk Java ya, yang udah ada kelas dan atribut serta metodenya walaupun metodenya kosong, itu dalam satu kali klik saja. Artinya kita tidak perlu manual gitu ya, dalam tanda kutip, setelah kita menggambar kelas diagram, kemudian kita membuat kodenya. Sehingga nanti apabila manual tadi kita kerjakan, bisa jadi antara gambar kelas diagram dengan kode yang kita ciptakan itu berbeda ya, karena kita mentranslate kelas diagram dari fase desain, dari fase uppercase ya, ke fase lower case tools. Ini uppercase yang dimaksud ini adalah case tools ya. Dari fase uppercase dari fase uppercase menuju fase lower case itu kita kerjakan manual, sehingga bisa jadi ada perbedaan antara desain kelas yang kita buat dengan implementasi yang kita buat. Dan saya rasa teman-teman sudah mengalami itu ya di kerja praktek ya.
Ya, memang agak sulit untuk kita mempelajari tools yang berbayar, gitu ya. Karena untuk menyediakan tools yang berbayar itu tidaklah murah ya, karena harganya itu mahal, lumayan ya. Bahkan ada yang sistemnya bukan beli putus, tapi subscribe ya. 1 tahun subscribe itu per komputer, misalnya itu bisa 1 juta, 2 juta, atau sampai dengan 3 juta. Jadi itu agak sulit. Nah, di sini agar tidak membingungkan, case tools itu biasanya dibagi menjadi beberapa kategori, atau di sini ada 4 kategori. Yang pertama adalah Information Engineering Supporting Product. Jadi di sini ada case tools yang menghandle proses-proses life cycle yang dihasilkan dari rencana strategis, misalnya dari perusahaan, terus ada repositorinya, terus bisa untuk membuat enterprise model, data model, proses model, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada tools yang bisa menghandle ini ya, mulai dari rencana strategis tadi ya. Kemudian ada repositori khusus yang dibentuk. Repositori itu isinya adalah bisa jadi dokumen atau kode, gitu ya, atau apapun lah yang dikumpulkan menjadi satu repositori ya sebutannya. Dan itu semua yang dipakai untuk mendevelop suatu perangkat lunak. Lalu ada structure diagramming supporting product. Nah, dan yang namanya kita tahu bahwa produk ini biasa kita pakai dalam software design yang mendukung untuk memodelkan data flow, misalnya control flow, entity flow, dan lain sebagainya. Kemudian ada structure development aids providing product. Ini adalah aplikasi atau produk yang biasa kita pakai untuk menganalisa perangkat lunak, gitu ya. Biasanya dipakai oleh sistem analis. Misalnya dia mau ngecek desain yang dipakai, misalnya apakah dia mau ngecek kode apa rancangan kode atau algoritma yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, gitu ya, dan lain sebagainya. Atau dia ingin menguji desain infrastruktur dari aplikasi, itu juga bisa. Dan yang terakhir itu adalah application code generating product. Nah, ini tadi semacam VS Code ya, Sublime, dan lain-lain. Ini biasanya uh, di area lower case tools ya. Dan ini juga ada di area yang cross tadi ya, yang menjembatani upper case tools dan lower case tools yang saya jelaskan tadi, gitu. Yang satu aplikasi itu bisa menjembatani dari fase requirement, design, coding, testing, maintenance, sampai ke maintenance. Nah, di sini ada beberapa tabel, ada beberapa tabel. Ada satu tabel yang menjelaskan tipe-tipe dari berbagai macam case tools yang dimaksudkan dari yang diturunkan dari 4 tadi, gitu ya. Dan apa saja yang dia support. Jadi 4 ini secara umum dipecah lagi, gitu ya. Jadi case tools yang pertama adalah editing and diagramming. Dari namanya aja kita udah tahu bahwa dia mensupport editing text ya, editing diagram, mengenerate desain diagram, dan seterusnya, gitu ya. Ini seperti kalau kita contohkan ya Power Designer, gitu ya, atau Visual Paradigma yang kita pakai, atau Microsoft Visio, gitu ya, dan seterusnya. Lalu ada repository query. Itu adalah uh, yang dia support ya, display of parts of design text, chart, cross reference query, dan lain sebagainya. Ini repository query ini sebenarnya tools yang kita bisa pakai untuk apa menyimpan dari query-query yang kita udah ciptakan, di mana nanti kita bisa pakai untuk menguji apakah query-nya nanti udah tepat atau tidak, gitu ya. Jadi ada cross referencing query, ini biasanya dipakai untuk mencegah kesalahan query yang terjadi ketika kita membuat suatu perangkat lunak. Kemudian ada requirement tracking, gitu ya. Jadi requirement tracking itu juga sama. Misalnya saya membuat satu fungsi, fungsi ini udah selesai dibuat ya, di coding, diimplementasikan, lalu di checklist kan biasanya, gitu ya. Kemudian ada versinya, ada versi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu masuk ke repository code. Kemudian ada automated documentation. Nah, ini mungkin
aduh maaf, sedang batuk gitu ya. Automated documentation bagi yang sudah belajar pemrograman objek dasar atau PO1 gitu ya, atau pemrograman objek lanjut atau PO2, dengan Bu Reski kita mungkin udah tahu dan beliau mengajarkan automated documentation untuk Java gitu ya. Jadi dari kode Java yang kita udah apa buat, kemudian kita ciptakan Java documentation-nya. Nah, itulah automated documentation. Artinya secara otomatis mengenerate dokumentasi yang ada pada suatu repositori atau kode yang kita udah buat. Lalu ada design support. Ini untuk mengedit desain ya yang biasa dipakai oleh sistem analis dan bisa dilihat juga oleh yang lain. Lalu ada kode editing, ini juga termasuk kalau kita pakai di Java itu pakai apa? NetBeans gitu ya, di mana di dalamnya kita bisa melakukan compile, debugging gitu ya, kemudian bisa macam-macam lah di situ ya. Terus ada code generation. Nah, ini mentransform desain menjadi prototipe aplikasi atau skeleton code. Berarti dia mensupport otomatis kode ya, code generation ini mensupport kode otomatis dari desain menjadi suatu kode. Lalu ada configuration management, ini untuk membuat software version ya, atau control version ya. Misalnya Git itu juga masuk ke sini gitu ya. Lalu ada software testing. Nah, ini untuk menguji perangkat lunak secara otomatis. Lalu ada reverse engineering, ya itu tadi adalah software yang kita pakai untuk mengubah kode menjadi bentuk desainnya, atau kita bisa melihat legacy dari perangkat lunak, di mana mungkin kita mau membuat apa aplikasi baru dari legacy-nya tadi, tapi kita bingung mulai dari mana. Biasanya kita lihat desain dari kodenya dulu gitu ya, atau desain dari kelas diagramnya dulu kalau dia membangun aplikasinya menggunakan paradigma objek. Lalu ada project management and software metric. Ini biasa dipakai untuk menguji perangkat lunak, mengukur kualitas software yang misalnya mulai dari menguji coba boundary misalnya ya, atau menguji coba stress testing, menguji coba penetration test dan lain-lain lah ya. Atau dia juga dipakai untuk menciptakan suatu ukuran dari perangkat lunak yang dipakai ini apakah efektif atau efisien, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah lebih detail daripada case tools ya yang biasa kita pakai. Jadi ada editing and programming, and diagramming, ada repository query, ada automated documentation, design support, code editing, code generation, hingga sampai ke project management and software metric. Kalau project management itu biasanya kalau di mata kuliah project management itu ada Jira gitu yang kita bisa pakai untuk mengontrol project yang kita sedang kerjakan ya bersama dengan banyak developer, gitu ya, nggak cuma satu ya. Developer itu bisa jadi di dalamnya ada software designer ya, ada programmer, ada software tester dan para stakeholder yang lain. Nah, di sini adalah tradisional versus case tools gitu ya. Ini contohnya adalah mengacu pada SDLC waterfall ya contohnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Mulai dari customer menjelaskan requirement-nya, yang sebelah kiri ini itu adalah yang klasik ya atau tradisional development life cycle. Yang kanan ini tradisional juga sih sebenarnya karena dia waterfall tapi dibantu dengan real case tools ya atau case tools yang modern lah. Ya, ini sistem analis biasanya melakukan analisis dan desain ya. Kemudian dari customer lo ya, dia mendapatkan requirement dari customer, kemudian diturunkan dalam dokumen, dianalisa, didesain, desain diserahkan, ada dokumennya, diserahkan ke programmer, programmer melakukan coding, kemudian ada kode programnya dikirim ke tester, kemudian dilakukan fase testing, testingnya selesai lalu diinstal oleh installation team atau tim production, kemudian dilakukan maintenance and operational and maintenance itu oleh maintenance team. Nah, kalau menggunakan apa
menggunakan case tools tadi ya. Nah, jadi semuanya menggunakan tools ya. Dianalis menggunakan uppercase tadi ya, kita lihat bahwa desain juga pakai uppercase, coding itu menggunakan lowercase, testing itu menggunakan semua case tools, kemudian maintenance itu menggunakan uppercase dan lowercase tools kan semua. Kemudian semua terhubung ke dalam satu yang disebut sebagai repository tadi di sini. Jadi dokumen di sini adanya, kode di sini adanya, semua di sini ya, desain di sini semua adanya. Lalu setiap orang ini harus patuh ke dalam satu repositori ini. Dan kepatuhan terhadap repositori ini dibantu dengan case tools tadi ya. Jadi orang tidak membuat desain sembarangan, orang tidak mengubah kelas diagram sembarangan, orang tidak membuat kode sembarangan, ya orang tidak melakukan konfigurasi ke aplikasinya sembarangan dan seterusnya. Termasuk juga dalam pembuatan query gitu ya. Ada standar query, ada optimasi query. Optimasi itu biasanya dilakukan di fase-fase transaksi yang besar misalnya. Nah, itu tidak bisa sembarangan orang ubah dan penyeragaman itu pasti harus dilakukan di sini. Ya, misalnya satu query dikerjakan oleh beberapa developer misalnya atau beberapa programmer, maka setiap programmer itu harus menyesuaikan dengan standarisasi dari query tersebut. Atau ada kesepakatan kode untuk CRUD misalnya, create, read, update, delete. Untuk apapun yang ada CRUD-nya, maka desainnya seperti ini misalnya secara algoritma. Ya, pertama koneksi ke database dulu, kemudian panggil tabelnya, eksekusi query-nya, terakhir harus close database, misalnya gitu ya. Maka semua yang ada CRUD harus mengeksekusi 4 bagian tadi gitu ya. Jadi jangan sampai ada nanti programmer yang membuat logika dia sendiri sehingga nanti akan menyusahkan ya tim yang lain. Nah, di sini adalah beberapa kontribusi ya sesuai dengan topik kita yang di atas tadi ya, dengan judul ya. Kontribusi dari Case Tools terhadap software product quality ya. Nah, biasanya di sini ada, kalau di tabelnya ada penyebab error di atas. Kemudian di sini ada sebelah kiri itu apa kontribusinya dari klasik Case Tools. Yang sebelah kanan ini yang real Case Tools. Yang klasik pun seperti compiler, debugger, atau ya notepad gitu ya, itu juga kita biasa pakai ya, masih bisa kita pakai. Tapi kita bisa lihat kontribusinya apa. Kalau misalnya penyebab errornya adalah kesalahan requirement, definisi requirement, maka classic case tools tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dan untuk real case tools juga almost no contribution. Nggak ada kontribusinya juga gitu ya. Karena memang eh, kesalahan dalam mendefinisikan requirement ini bukan eksekusi dari komputer gitu ya. Ini adalah definisi dari manusia. Sehingga ya kita kan belajar computer aided software engineering ya. Berarti perangkat lunak yang kita pakai untuk mendevelop aplikasi gitu ya, apa saja. Maka kalau ini bukan menggunakan aplikasi, maka ya nggak bisa. Kemudian kesalahan dalam komunikasi antara klien dengan developer. Classic case tuh nggak bisa apa-apa. Real case juga nggak bisa apa-apa. Ya karena ini komunikasi antara klien sama developer itu ya masalah komunikasi yang mungkin perangkat lunak masih belum bisa. Ya nggak tahu kalau nanti AI sudah makin berkembang, mungkin bisa gitu ya. Tapi untuk di tahun ini kan referensinya di tahun 2024 ya. Di tahun 2004 bukunya Galin, maka di 2004 dia bilang bahwa belum ada ya, yang bisa yang ada kontribusinya untuk real case tools untuk masalah kesalahan komunikasi antara klien dengan developer. Kemudian kalau untuk mendefinisikan suatu deviasi gitu ya dari requirement, nah ini baru kontribusinya tinggi di real case tools. Kalau klasik case tools dia tidak berkontribusi apapun. Jadi kita bisa merekam misalnya requirement di sini apa gitu ya. Terus kita bisa
eh, tracking misalnya ada satu user story kemudian menjadi dua requirement atau tiga dan seterusnya lah. Ya waktu itu mungkin saat kita belajar bukan mungkin ya waktu kita belajar APPL dulu ya. Kebetulan saya juga yang ngajar, kita belajar apa traceability matrix ya dalam membuat use case. Nah, itu juga adalah salah satu dari case tools. Ada toolsnya yang bisa membuat traceability matrix di mana user requirement itu bisa kita petakan menjadi functional requirement. Lalu kalau logical design error, kesalahan logik dari error design error itu kontribusinya tinggi ya untuk real case tools. Jadi misalnya kita melakukan re-engineering, itu bisa kelihatan ya kalau misalnya ada logiknya yang salah misalnya. Karena kita bisa kembalikan itu ke dalam bentuk desain, mungkin ada desain yang salah sehingga menyebabkan implementasi yang salah. Ya masih ke yang sama ya. Yang kedua itu dari repositori yang kita sudah sepakati tadi itu kita bisa lihat kalau ada logic yang error ya misalnya satu tambah satu kok jadinya empat gitu ya. Maka itu yang jadi masalah di sini. Walaupun satu tambah satu nanti pas dijalankan kalau logical error itu aplikasinya dikompil bisa, tapi tidak ketika dijalankan tidak sesuai keinginan. Nah itu logical error ya. Nah, beda nanti dengan coding error ya. Kalau coding error tuh boro-boro logiknya jalan ya. Mungkin coding logiknya benar tapi pas di coding dia salah gitu. Artinya dia ketika dikompil ya tidak bisa gitu itu coding error. Nah, untuk klasik dan real case tools itu sama-sama berkontribusi tinggi ya karena compiler pun berperan untuk mengecek coding error di sini. Namun untuk real case tools dia lebih bagus lagi karena bisa mengecek error coding itu real time ya tanpa harus dilakukan compile terlebih dahulu. Ya contohnya kita pakai NetBeans ya itu kita bisa lihat ya kalau ada kode error langsung daripada kita pakai Notepad. Nah, terus ada non-compliance with coding and document instruction. Ini adalah errornya, maka untuk classic case tools dia kontribusinya terbatas gitu ya. Jadi kalau beberapa text editor yang dipakai, ya mungkin dia nggak bisa juga mengecek apa kode-kode secara langsung. Namun kalau yang real use case dia bisa gitu ya. Bisa jadi misalnya kita mau bikin kode, kodenya typo dikit ya, tinggal tekan kontrol spasi jadi bener gitu ya. Itu bisa. Terus kita juga bisa bikin automated documentation menggunakan real tools, real case tools ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Begitu teman-teman belajar di PO1 atau PO2 dengan Bu Reski, teman-teman diajarkan untuk membuat dokumentasi dari kode Java yang kalian buat. Lalu ada error terkait shortcoming in the testing process. Ini kesalahan pada proses testing ya, kesalahan singkat. Untuk yang klasik juga kontribusinya tinggi ya. Salah satu yang dipakai itu automated testing tools. Ada regression testing, ya load testing dan lain-lain itu berkontribusi tinggi ya. Dan untuk real use case juga real case tools juga berkontribusi cukup baik untuk case tools terhadap error ini. Jadi memang bisa mengurangi design error, terus bisa mengurangi apa problem antara desain dengan implementasi gitu ya. Ini lebih bagus lagi sih ya sebenarnya. Jadi tidak ada kekeliruan lah antara desain dengan implementasi ya. Dan bisa menggunakan cross reference query untuk mengecek performansi query ya, dan kalaupun ada kesalahan bisa auto correction juga gitu ya. Nah, lalu ada procedural error itu mungkin yang klasik lebih tinggi kontribusinya. Kalau yang real use case dia lebih terbatas ya. Lalu ada documentation error, kalau di klasik lebih rendah karena biasanya pakai text editor. Kalau yang real use case dia lebih tinggi kontribusinya karena tiap ada perubahan-perubahan langsung tersimpan di repository dan ada software versioningnya dan bisa kelihatan langsung gitu ya. Jadi tidak perlu manual kalau
Yang ini kan karena memang aplikasinya cuma text editor, misalnya dia pakai MS Office aja gitu ya, yang klasik misalnya gitu ya. MS Office tuh bukan MS Office apa pakai Word ya, MS Word. Terus dia bikin versi 1, versi 2 manual gitu ya. Kontribusinya nggak banyak gitu ya terhadap kesalahan dokumentasi karena masih manual tadi. Nah, kalau kita menggunakan sama-sama Word misalnya tapi ditambahin plugin untuk bisa mengecek versi dokumen, apakah dokumen yang pertama dan kedua itu berbeda isinya, kapan dia dibuat dan lain-lain, maka itu akan berkontribusi lebih tinggi ya terhadap kesalahan dokumentasi. Nah, yang berikutnya adalah kontribusi Kestus di fase maintenance ya. Jadi maintenance itu kalau kita belajar RPL ya, itu ada 3 ya maintenance itu. Yang pertama adalah corrective maintenance. Corrective maintenance itu adalah maintenance yang kita kerjakan saat terjadi error pada aplikasi ya. Nah, kontribusinya apa terhadap case tools ini lebih ke arah klasik dan real case ya. Tapi ini biasanya lebih ke arah real case ya. Nah, kalau kita ngomongin dokumentasi, maka dokumentasi yang dihasilkan oleh case tools ini bakal terupdate gitu ya. Kalau misalnya errornya udah kita perbaiki. Terus kalaupun nanti ada kegagalan dalam eksekusi dari perangkat lunaknya, maka kita tinggal perbaiki aja, kemudian kita update dokumentasinya, gitu ya. Ya misalnya tadi kita gunakan NetBeans ya dalam melakukan maintenance aplikasi, gitu ya. Kemudian kita buat dokumentasi yang pertama versi 1. Ada yang error, ya kita bikin aja langsung di versi 1.1-nya, maka nanti perubahan yang terjadi itu bisa berubah juga di dokumentasinya secara otomatis. Kemudian untuk cross reference query yang dimaksudkan dalam mengeksekusi query tadi itu bisa kelihatan langsung gitu ya. Kalau ada error yang terjadi dan ketika kita perbaiki kita bisa lihat apakah masih ada error atau tidak. Kemudian beberapa koreksi yang ada pada lowercase tadi ya, yang pada bagian requirement dan design, atau beberapa case tools yang terintegrasi antara lowercase dan uppercase ya. Jadi dia bisa menyediakan kode otomatis. Jadi tidak perlu lagi dipusingkan masalah kode, misalnya dari kelas diagram menjadi kode gitu ya, ataupun dari database, misalnya ada kesalahan terjadi di database, ternyata butuh form yang baru gitu ya, maka dari database kita bisa bikin auto generate form gitu ya. Nah, dan kita bisa eksekusi ke kode, kemudian kodenya kita bikin dokumentasi gitu. Jadi itu semua dilakukan secara otomatis. Kemudian untuk maintenance yang kedua adalah adaptive maintenance. Itu berarti ada aplikasi itu baik-baik saja, tapi karena ada kebijakan yang berubah, maka aplikasi juga butuh perubahan ya, atau beradaptasi terhadap perubahan. Nah, ini kontribusinya kebanyakan ke dokumentasi perangkat lunak yang bisa dihasilkan lengkap ya. Misalnya dari versi 1.1 itu nggak apa-apa, misalnya dipakai 5 tahun, kemudian ada kebijakan pemerintah yang berlaku baru, kebijakan itulah yang membuat aplikasi kita harus diupdate gitu ya, lalu akan muncul di 1.2. Perubahan itu terjadi di 1.2, atau karena perubahannya mayor, jadi langsung ke versi 2. Tapi kebanyakan untuk dokumentasi ya. Sehingga nanti dokumentasi dengan aplikasi yang berubah itu masih sinkron, tetap sinkron ya. Jangan sampai nanti aplikasinya versi 1.2, dokumentasinya masih versi 1. Lalu maintenance yang ketiga adalah functional improvement maintenance. Maintenance yang biasa kita kerjakan ketika ada perubahan fungsi atau penambahan fungsi, lebih ke penambahan sih sebenarnya. Misalnya ada fungsi yang tiba-tiba berubah, selama ada kebijakan yang berubah gitu ya. Nah, ini mirip-mirip lah dengan yang tadi ya. Intinya di sini query repositorinya untuk cross reference-nya lebih baik. Kemudian kodenya bisa dihasilkan otomatis. Tadi misalnya ada form baru yang dibuat, bisa langsung dari database gitu ya.
terus dari desain bisa langsung ke kode dan seterusnya. Nanti jadi itu secara otomatis semua. Jadi sebenarnya di fase maintenance juga, maintenance ini kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam RTL eh, ada fase ininya dulu ya, fase analisisnya dulu, analisis terhadap kesalahan. Ketika kesalahannya ditemukan, baru diputuskan apakah dia kategorinya functional improvement, adaptif, atau korektif, gitu ya. Nah, baru kita eksekusi. Dan mengeksekusinya, misalnya kita mengadaptasikan perangkat lunak, maka di dalamnya ada SDLC lagi, gitu ya. Nah, kita pelajari itu di mana? Kalau di RPL kita pelajari itu di software evolution, ya. Itu jangan lupa tuh, gitu ya. Jadi software evolution itu adalah bagian dari software maintenance ya. Jadi ada fasenya. Coba silakan teman-teman buka lagi tuh untuk software evolution. Jadi software evolution itu mengevaluasi dulu, tentukan tipe maintenance-nya, terus apa SDLC lagi kan ke depannya gitu ya. Jadi dia melakukan SDLC lagi. Ya, makanya di fase evolusi itu bisa dilakukan juga salah satunya re-engineering ya. Bisa untuk forward atau reverse. Ini beberapa contoh case tools, tadi beberapa sudah saya sebutkan, yang uppercase ada Visio, Photoshop, dan lain-lain. Lowercase untuk kode ada VS Code, tadi ya GitHub, Sublime, NetBeans, dan lain-lain. Lalu ada cross life cycle, ya, yang tadi saya sebutkan juga. Yang satu tools, dan satu tools itu bisa kita pakai dari requirement sampai ke implementasi gitu ya, sampai ke maintenance itu ada Agro UML, for designer, visual paradigma, dan lain-lain. Nah, visual paradigma sendiri mungkin kalau di praktikum memang itu versi community ya, jadi lebih fokusnya ke desain aja gitu. Tapi kalau kita versi yang berbayar itu dari requirement itu kita bisa tulis di situ sampai nanti ke implementasi ya, sampai itu ke kode itu bisa dieksekusi langsung secara otomatis. Baik, itu kurang lebih ya efek daripada penggunaan cash tools. Jadi cash tools itu secara kesimpulannya cash tools itu memang sangat membantu sekali dalam meningkatkan kualitas dari perangkat lunak yang kita buat. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.